Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabatku semuanya yang senantiasa dengarkan ingin mendapatkan suatu keberkahan, suatu manfaat yang begitu banyak melalui mengenal dari kepribadian Rasulullah SAW. Alhamdulillah saat ini kita sudah masuk kepada sirah nabawi atau cerita dari eh, perjalanan dakwahnya Rasulullah SAW. Tentu itu masih berkaitan dengan berhubungan kepribadian akhlak baginda Rasulullah SAW. Dan tentunya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki akhlak yang begitu sempurna dan menyempurnakan dari akhlak ini di kalangan umat. Sehingga di dalam tapak tilas kehidupan beliau, yaitu beliau memulai dari dakwahnya atau mengajak dari umatnya. Beliau telah melakukan periode tahapan-tahapan di dalam memulai dakwah. Yang kemarin kita sudah membahas kurang lebih ada 2 tahapan-tahapan dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yaitu kita membagi dari 2 fase dari dakwahnya Rasulullah, yaitu 2 periode. Yang salah satunya tentunya antara lainnya sangat berbeda. Yang pertama yaitu periode beliau berdakwah di Mekah, yang tentunya berjalannya dakwah ini kurang lebih kira-kira selama 13 tahun. Kemudian periode yang kedua yaitu di Madinah, berjalan kurang lebih 10 tahun penuh. Dan setiap periode tersebut memiliki tahapan-tahapan tersendiri dengan kekhususan dari hal tersebut yang masing-masing memiliki kekhususan yang tentunya berbeda antara satu sama lain. Hal ini tampak jelas setelah meneliti berbagai unsur tentang dakwah beliau dalam periode tersebut. Itu yang kita bahas kemarin kurang lebih. Dan tahapan yang beliau lakukan pertama memulai dari dakwah ini adalah secara sembunyi-sembunyi. Yang tentunya kurang lebih masa yang beliau tempuh pada saat itu yaitu 3 tahun perjalanan dakwah Rasulullah SAW secara sembunyi-sembunyi. Dan dakwah pertama kali secara sembunyi-sembunyi itu pun beliau lakukan kepada orang-orang yang paling dekat dengan beliau. Tentunya orang-orang yang sudah benar-benar beliau bisa mendekatinya dengan dia itu memiliki kepercayaan yang penuh kepada Rasulullah SAW. Tentunya anggota keluarganya dan sahabat-sahabat karib beliau. Untuk menyerukan tentang kebaikan ini, yaitu tentang Islam. Juga beliau menyeru kepada siapa saja yang beliau rasa itu bisa di dalam menerima dari kebaikan yang akan beliau sampaikan. Tentunya orang tersebut sudah dikenal beliau secara baik di dalam hal-hal apapun, beliau telah mengenalnya secara baik. Sehingga dari kalangan tersebut yang telah memeluk dari ajakan beliau telah disebut dengan wasabiqunal awwalun. Wasabiqunal awwalun. Dan kalau ayat Quran yang kita lanjutkan wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor. Dari kalangan muhajirin dan ansor. Tapi ini termaksud juga wasabiqunal awwalun, termaksud Sayyidina Abu Bakar di sini karena beliau menerima Islam, dan Abu Bakar pun menyampaikan lagi dakwah Islam ini yang tentunya dengan lemah lembut, penuh kasih sayang sebagaimana yang kita bahas di video sebelumnya. Sehingga dengan apa yang telah disampaikan oleh Abu Bakar radhiyallahu an, yaitu Abu Bakar As-Siddiq,
berkat dari hal tersebut telah masuk Islam kurang lebih Utsman bin Affan, Al-Umawi, dan Az-Zubair bin Awam, As-Sa'di, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Az-Zuhri, Az-Zuhriyah, dan Tolhah bin Ubaidillah At-Taimi. Mereka telah memeluk Islam dengan ajakan dari kelembutan Sayyidina Abu Bakar. Dan mereka masih termasuk di dalam wasabiqunal awwalun, tentunya di dalam ayat tersebut. Dan banyak lagi yang tentunya jika kalian ingin mengenalnya lebih banyak, bisa melihat atau mendengarkan video-video saya sebelumnya. Saat ini kita akan masuk kepada bab yang menjelaskan tentang sholat. Karena di awal mula Islam, apakah sholat tersebut telah dilakukan? Tentunya di sini kita akan mengenal bagaimana kondisi umat Islam yang tentunya memeluk Islam di masa zaman jahiliyah, yang Rasulullah SAW pun dengan sembunyi-sembunyi menyampaikan dakwahnya kepada orang-orang yang tertentu yang ia rasa memang betul-betul dia bisa menerima. Walaupun Rasulullah itu menerima, maksudnya di sini yaitu orang yang sudah beliau kenal dekat, dan tentunya juga kepada keluarga, ahli keluarganya disampaikan. Saat ini kita akan memasuki dari tentang sholat kurang lebihnya. Seperti biasanya, sebelum kita melanjutkan dari kajian kita ini, kita memulai dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk keberkahan-keberkahan yang begitu banyak melalui surat Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah sahabat-sahabat semuanya, kita akan melanjutkan tentang sholat. Di antara wahyu yang pertama-tama turun adalah perintah sholat. Muqattil bin Sulaiman berkata, Allah mewajibkan sholat 2 rakaat di pagi hari dan 2 rakaat di kala petang hari. Pada awal Islam, pada awal pengajakan kepada Islam. Yang mana berdasarkan daripada firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibqar. Dan bertasbihlah seraya memuji dari Rabb pada waktu pagi dan petang. Al-Mu'min kurang lebih ayat 55. Ibnu Hajar menuturkan, sebelum Isra-nya baginda Nabi Muhammad SAW sudah pernah yaitu sholat. Begitu pula dengan para sahabat. Akan tetapi terdapat perbedaan di dalam pandangan pendapat ini. Adakala sholat itu diwajibkan sebelum adanya kewajiban. Maksudnya sholat dilakukan dikala belum ada kewajiban di dalam sholat tersebut. Dan kewajiban sholat dari sholat 5 waktu atau apakah sudah mendapatkan kewajiban sholat 5 waktu ataupun tidak. Ada yang berpendapat yang diwajibkan pada masa itu adalah sholat sebelum terbitnya matahari dan sebelum dari terbenamnya matahari. Al-Haris bin Usamah meriwayatkan dari jalan Ibnu Luhay'ah secara mausul, menceritakan secara mausul dari Zaid bin Harithah bahwa pada awal-awal turunnya Jibril dalam mendatangi Rasulullah SAW, dan beliau telah, yaitu malaikat Jibril tentunya,
mengajarkan wudhu kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seusai wudhu, beliau lalu mengambil seciduk air atau untuk menciduk air, lalu memercikkan hal tersebut, dipercikkan ke kemaluan. Ibnu Majah juga meriwayatkan hal itu dengan makna yang serupa, makna yang sama. Juga diriwayatkan dari Abu Al-Barra, dari Al-Barra bin Azib dari Ibnu Abbas di hadis Ibnu Abbas, dan hal itu termaksud kewajiban yang pertama diturunkan. Ibnu Hashim telah menyebutkan bahwa jika tiba waktu sholat, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya akan pergi ke suatu tempat yang terpencil, lalu secara sembunyi-sembunyi ia telah melakukan atau mengerjakan dari sholat agar tidak terlihat dari kaumnya. Suatu kali Abu Thalib melihat dari baginda Nabi Muhammad SAW dalam mengerjakan sholat bersama tentunya Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Maka Abu Thalib telah menanyakan hal tersebut. Thalib menanyakan hal sholat tersebut. Setelah mendapatkan dari penjelasan yang cukup memuaskan oleh Abu Thalib, maka beliau pun menyuruh agar Ali senantiasa menguatkan, mengukuhkan hatinya di dalam pandangan ia ini, atau di dalam mengerjakan sholat, ataupun di dalam pegangannya ini. Orang-orang Quraisy mendengar kabar secara global, mendengar dari ajakan ini secara global, secara tidak terlalu mempedulikan apa yang didengarkannya, begitu kurang lebih. Setelah melihat beberapa kejadian di sana dan di sini, ternyata dakwah Islam sudah didengar oleh orang-orang Quraisy pada tahapan ini. Jadi sudah orang-orang Quraisy pada saat itu sudah mendengarkan dari tahapan dakwah apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya yang secara sembunyi-sembunyi. Sekalipun dakwah ini masih dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Jadi karena secara sembunyi hanya mendengar secara global. Karena dakwahnya masih dalam secara sembunyi-sembunyi dan perorangan. Namun mereka masih tidak terlalu menanggapi tidak peduli atas hal tersebut. Muhammad Al-Ghazali menuturkan kabar tentang dakwah Islam ini sudah mulai menyebar di kalangan dari orang-orang Quraisy. Namun mereka tidak ambil kepedulian atau tidak ambil pusing dari hal tersebut. Sebab mereka mengira dari baginda Nabi Muhammad bahwa baginda Nabi Muhammad SAW hanyalah salah seorang di antara mereka yang peduli terhadap urusan agama. Jadi mereka belum memahami tentang Islam. Jadi yang mereka rasa bahwa Nabi Muhammad ini seorang yang mempedulikan tentang agama. Sebagaimana di sini diceritakan juga salah seorang di antara mereka yang peduli terhadap agama atau ketuhanan, masalah ketuhanan dan hak-haknya, seperti yang biasa dilakukan oleh Umayyah bin As-Salah, Qus bin Sa'idah, Amr bin Nufail, dan orang-orang yang lainnya. Tetapi lama-kelamaan ada pula perasaan mereka yang mereka alami kekhawatiran yang mulai menghantui dari mereka karena dari pengaruh tindakan beliau tersebut. Oleh karena itu mereka mulai menaruh perhatian terhadap dakwahnya baginda Rasulullah SAW. Karena dia melihat pengaruh yang banyak kepada dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Selama 3 tahun,
dakwah ini masih dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan perorangan. Selama jangka waktu inilah terbentuknya sekelompok orang-orang mukmin yang senantiasa mereka saling menguatkan hubungan dari persaudaraan dan saling bahu-membahu, saling tolong menolong. Penyampaian dakwah terus dilakukan hingga turun wahyu yang mengharuskan dari baginda Rasulullah SAW untuk menampakkan dari dakwahnya kepada kaumnya, menjelaskan dari kebatilan-kebatilan yang mereka lakukan dan menyerang dari berhala-berhala, sesembahan yang tentunya mereka sembah. Dakwah yang dilakukan tahap kedua yaitu dakwah secara terang-terangan. Baginda Rasulullah SAW mulai mendakwahkan Islam ini secara terang-terangan. Dan ketika Rasulullah SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi dari perorangan ataupun masih orang-orang terdekat yang beliau rasa bisa menerima dari kebaikan-kebaikan, maka yang dialami oleh orang-orang Quraisy tentunya mereka belum ada kepedulian atas ajakan baginda Rasulullah SAW. Karena mereka masih merasa bahwa baginda Nabi Muhammad SAW yaitu mempedulikan ketuhanan dan hak-hak dari Tuhan selayaknya orang-orang yang telah kita sebut, yaitu sebagaimana Umayyah dan yang lainnya. Mereka senantiasa mengajak kepada ketuhanan dan hak-hak. Namun berjalannya waktu, mereka melihat ada suatu perubahan di dalam yang dia lihat kejadian-kejadian yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW di dalam mengajak seseorang pada kepentingan kepada Tuhan tersebut. Sehingga orang-orang Quraisy tersebut ataupun orang-orang pada masa di Jazirah Arab tersebut merasa khawatir, mulai merasakan kekhawatiran. Sehingga mereka telah menaruh perhatian khusus kepada apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga turunlah perintah Allah kepada Rasulullah, yaitu tahap kedua ini, yaitu dakwah secara terang-terangan. Pertama kali menampakkan dari dakwahnya baginda Rasulullah SAW. Tentunya wahyu pertama yang turun pada masalah ini yaitu di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa anzir ashirataka aqrabin. Ashiratakal aqrabin. Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang dekat. Beliau akan menjelaskan secara terang-terangan, tentunya juga disampaikan sebagaimana akan kita dengarkan kisahnya kepada siapa Nabi akan menyampaikan secara terang-terangan. Permulaan dari surat Asy-Syu'ara ayat ke-214 yang yang menjelaskan ayat ini menyebutkan kisah tentang Nabi Musa alaihissalam dari permulaan nubuahnya hingga hijrahnya beliau bersama dari Bani Israel. Hingga mereka pun telah diselamatkan dari Fir'aun dan kaumnya. Yang berkesudahan atau yang telah terjadinya tenggelamnya Fir'aun dengan para pengikutnya. Kisah ini memuat tahapan-tahapan yang dilalui oleh Nabi Musa alaihissalam selama menyeru dari Fir'aun dan kaumnya kepada Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rincian tahapan-tahapan dakwah Nabi Musa alaihissalam ini perlu disampaikan saat Rasulullah SAW menyeru kepada kaumnya kepada Allah agar beliau dan sahabatnya memperoleh sedikit gambaran yang bakal akan dihadapi, yaitu
berupa pendustaan dan tekanan selagi mereka sudah menampakkan dari jalan dakwah ini. Dengan begitu, mereka bisa menyadari urusan sejak memulai dari pemulaan dakwah. Karena Nabi Musa alaihissalam mengajak dari Bani Israel, dari kurang lebih dari keturunan-keturunan yang masih ada hubungan kepada Nabi Musa alaihissalam. Karena Nabi Musa ini yaitu dari Bani Israel. Pada saat itu sejarahnya menceritakan Nabi Musa alaihissalam telah dilahirkan seorang ibu dari Bani Israel yang tentunya ibunya Nabi Musa alaihissalam saat itu takut karena Fir'aun telah bermimpi bahwasanya kerajaannya akan dibinasakan atau dihancurkan oleh seorang bayi dari Bani Israel. Dan memang kondisinya pada saat itu sejarah menceritakan Bani Israel juga dalam tindakan yang ditindak yang tidak baik kepada kerajaan Firaun dan diajak oleh Nabi Musa kepada agama. Dan ini gambaran cerita ini tentunya bisa diambil petik oleh baginda Rasulullah SAW dari permulaan dakwah. Di sisi lain, surat ini juga memuat kesudahan yang dialami orang-orang yang telah mendustakan dari para rasul. Dari kaum Nuh, kaum Ad, kaum Samud, Ibrahim, Lut, dan Ashabul Aikah. Dengan menitiknya berkat dari penyebutan kisah tentang Fir'aun dan kaumnya, agar orang-orang yang mendustakan untuk mengetahui hukuman yang bakal akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala jika mereka juga tetap mendustakan. Dan agar orang-orang yang beriman agar mengetahui dari kesudahannya yang baik bagi mereka yang tidak akan didapatkan oleh orang yang mendustakan dari nubuah. Sehingga Rasulullah SAW menyeru dari kerabat-kerabat dekat. Bisa kita gambarkan bagaimana kisah tersebut. Nabi Musa mendakwahkan kepada kaumnya, kepada kerabat yang ada hubungan kepada suku-sukunya yaitu Bani Israel. Kemudian diajak memperjuangkan agama ini, mengajak mereka sehingga mereka pun akan dibinasakan oleh Fir'aun. Namun yang sebaliknya yang terjadi, Fir'aun dan para pengikutnya pun yang telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan menyerunya baginda Nabi Muhammad saat ini kepada kerabat-kerabat dekat. Langkah pertama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW tentunya setelah turun ayat ini, ayat yang di atas ini ialah mengundang dari Bani Hashim. Baginda Nabi SAW telah mengundang dari Bani Hashim. Mereka memenuhi dari undangan ini, yaitu beberapa orang dari Bani Al-Muttalib dan dari bin Abdi Manaf. Dari Bani Al-Muttalib bin Abdi Manaf. Yang jumlahnya adalah 45 orang. Sebelum beliau berbicara, Abu Lahab sudah mendahului dari berbicara. Beliau langsung angkat bicara. Mereka yang hadir di sini adalah paman-pamanmu. Tentunya paman-pamanmu sendiri dan anak-anaknya. Maka bicaralah jika ingin untuk berbicara dan tidak perlu bersikap kekanak-kanakan. Karena maka bicaralah jika ingin berbicara. Ketahuilah bahwa tidak ada orang Arab yang berani untuk mengenyutkan dahinya terhadap kaummu. Saya menyakiti dari kaum. Dengan begitu aku berharap untuk menghukummu, biarkanlah urusan bani bapak. Dengan begitu aku berhak untuk menghukum. Biarkan dari urusan bapakmu, jika engkau tetap bertahan pada urusanmu,
urusan agama ini, maka itu lebih mudah bagi mereka daripada seluruh kabilah Quraisy untuk menerkammu, dan semua bangsa Arab pun itu akan ikut campur tangan. Engkau tidak akan pernah melihat seorang pun dari bani bapakmu yang pernah berbuat macam-macam seperti engkau perbuat saat ini. Jadi ini adalah kata-kata yang disampaikan oleh Abu Lahab kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya ada rasa membenci ataupun melarang dari baginda Nabi Muhammad SAW dari menyeru kepada hal-hal yang beliau ajak, yaitu Islam. Rasulullah SAW tentunya pada saat itu hanya diam dan sama sekali tidak berbicara di dalam pertemuan tersebut. Kemudian beliau mengundang kembali mereka untuk yang kedua kalinya. Dan di dalam pertemuan ini beliau bersabda. Beliau langsung bersabda, segala puji bagi Allah dan aku memujinya. Memohonlah pertolongan, yang mohon pertolongannya, percaya dan tawakal kepadanya. Aku bersaksi bahwa tiada ilah, tiada Allah selain Allah. Allah yang semata, yang tidak ada sekutu baginya. Kemudian beliau pun melanjutkan lagi. Sesungguhnya seorang pemandu itu tidak akan mendustakan dari keluarganya. Demi Allah yang tidak ada Allah selain dia, tidak ada ilah selain dia. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian secara khusus dan kepada manusia secara umum. Demi Allah, kalian benar-benar akan mati layaknya sedang tidur nyenyak dan akan dibangkitkan lagi layaknya bangun dari tidur. Kalian benar-benar akan dihisap terhadap apapun yang kalian telah perbuat. Lalu di sana ada surga, dan ada surga yang abadi dan neraka yang tentunya abadi pula. Abu Thalib pun berkata, kami tidak suka menolongmu, menjadikan penasihatmu, dan membenarkan dari perkataanmu. Ini Abu Thalib yang menjawab. Orang-orang yang menjadikan bani bapakmu ini sudah sepakat, sudah bersepakat. Aku hanyalah segelintiran orang di antara mereka, namun akulah orang yang pertama kali mendukung apa yang engkau sukai, maka lanjutkanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Demi Allah, aku senantiasa akan menjaga dan melindungimu, namun aku tidak mempunyai pilihan lain untuk meninggalkan dari agama Bani Abdul Muttalib. Itulah pesan dari Abu Thalib. Jadi Abu Thalib tidak melarang, tidak apa, karena dia mengikuti dari mufakat dari keluarga mereka, Bani Abdul Muttalib, ikuti dari agama tersebut. Sehingga Rasulullah SAW pun telah melihat bagaimana sikap Abu Thalib untuk membela dari apa yang akan beliau sampaikan, yaitu risalah agama. Dari hal ini Rasulullah SAW telah mendapatkan dukungan dari Abu Thalib. Abu Lahab pun berkata, demi Allah, ini adalah kabar buruk. Ambillah tindakan terhadap dirinya sebelum orang lain yang akan melakukannya. Abu Thalib menimpali lagi atau menjawab darinya, demi Allah, kami tetap akan melindunginya selagi kami masih hidup. Itu yang dijawab oleh Abu Thalib. Di atas Bukit Sofa. Ini cerita di atas Bukit Sofa. Setelah kejadian yang tadi sudah kita dengarkan, maka kita masuk ke dalam tahap di atas Bukit Sofa, yang mana Rasulullah SAW mengundang dari seluruh dari kaumnya, yaitu orang Quraisy. Setelah Nabi SAW merasa yakin terhadap janji dari Abu Thalib untuk melindungi
dalam menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maka suatu hari beliau berdiri di atas bukit Safa lalu berseru, "Wahai semua orang." Maka semua suku pun, suku Quraisy berkumpul memenuhi dari seruan beliau. Lalu beliau pun mengajak mereka kepada keimanan, yaitu kepada tauhid, ilah kepada Allah. Kepada risalah yang tentunya beliau bawa, serta iman kepada hari akhir. Al-Bukhari telah meriwayatkan sebagian dari kisah ini dari Ibnu Abbas. Dia berkata, tak kala turun ayat dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang dekat, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun naik ke sofa, lalu berseru, "Wahai Bani Fir, wahai Bani Adi," yang ditunjuk kepada semua suku Quraisy tentunya, hingga mereka pun berkumpul semuanya. Jika ada seorang yang berhalangan untuk hadir, maka dia pun mengirim suatu utusan untuk melihat apa yang sedang terjadi. Abu Lahab pun berserta para pemuka Quraisy juga ikut datang. Beliau melanjutkan, apa pendapat kalian jika ku kabarkan bahwa di lembah ini ada pasukan kuda yang akan mengepung kalian? Apakah kalian percaya kepadaku? Benar, jawab mereka, jawab orang-orang yang hadir semuanya. Kami tidak pernah mempunyai pengalaman bersama engkau kecuali kejujuran. Mereka menjawab bahwa rasanya Rasulullah SAW memiliki kejujuran. Beliau pun bersabda, sesungguhnya aku memberi dari peringatan kepada kalian sebelum datangnya azab yang pedih. Abu Lahab pun langsung berkata, celakalah engkau untuk selama-lamanya. Untuk inikah engkau mengumpulkan kami, katanya. Lalu turunlah ayat tentang celakalah kedua tangan Abu Lahab, yaitu surat Al-Lahab. Tabbat yada abi lahab wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, ila akhir ayat. Yang tentunya itu celaka kepada Abu Lahab. Dan di dalam sejarah juga menceritakan bagaimana tentang Abu Lahab ini telah dihinakan oleh Allah karena dia ini menghalangi dari dakwahnya Rasulullah SAW. Namun di dalam sebuah hadis mengatakan Abu Lahab ini ketika lahirnya baginda Rasulullah SAW pun gembira, senang. Sehingga di dalam riwayat itu mengatakan Abu Lahab ini pun diringankan siksanya pada hari yang tentunya kelahiran Rasulullah, yang dia saat itu gembira ketika hadirnya Rasulullah SAW. Wallahu a'lam, begitulah kurang lebih sejarahnya. Muslim meriwayatkan bagian lain dari kisah ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, tak kala turun ayat dan berikanlah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang dekat, beliau pun menyeru secara umum maupun secara khusus. Lalu bersabda, wahai semua orang Quraisy, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Lalu, wahai Bani Ka'ab, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Wahai Fatimah bin Muhammad, selamatkanlah dirimu dari neraka. Demi Allah, sesungguhnya aku tidak bisa berbuat apapun terhadap diri kalian di hadapan Allah kecuali jika kalian mempunyai kerabat yang dekat, sehingga aku bisa membasahi semua dari hal tersebut. Maksudnya memberikan suatu manfaat. Melainkan hal tersebut dia betul-betul mengimani dari peringatan Rasulullah SAW. Seruan yang melengking tinggi ini yang menjadi tujuan untuk penyampaian dakwah. Rasulullah SAW sudah menjelaskan kepada orang-orang yang terdekat dakwah beliau. Bahkan pembenaran terhadap risalah beliau merupakan
inti dari hubungan antara diri beliau dengan mereka. Tentunya fanatisme dari kekerabatan yang selama ini dipegang erat dari bangsa Arab menjadi mencair dalam kehangatan peringatan yang telah datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan bagaimana perintahnya Allah Subhanahu wa taala untuk terang-terangan untuk menyampaikan dakwah ini. Nah, dikala dakwah ini disampaikan Rasulullah SAW belum dalam keadaan terang-terangan, tentu hanya segelintir orang yang mendapatkannya, lalu mereka pun dari orang-orang Arab masih tidak mengkhawatirkan kejadian. Mereka menganggap hal ini biasa karena Muhammad adalah yang peduli kepada Tuhan dan hak-hak. Namun berjalannya waktu mereka merasa ada suatu hal yang berbeda dan mereka mulai memandang secara lebih terhadap apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga turunlah perintah untuk memberi peringatan kepada yang lebih banyak untuk anak-anak. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, mungkin sejarah atau sirah nabawi yang kita bahas hari ini sampai di sini saja. Tentunya di kemudian hari kita akan melanjutkan dari bagaimana menyampaikan dari kebenaran secara terang-terangan dan menentang dari tindakan-tindakan orang musyrik yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan pada orang-orang yang telah beriman kepada Allah SWT. Alhamdulillah sampai di sini saja pertemuan kita. Jika kalian merasa video saya ini bermanfaat, silahkan kalian share sebanyak-banyaknya dan jangan lupa like untuk mendukung dan video saya. Jika kalian berkeinginan untuk mendapatkan notifikasi berikutnya, silahkan tekan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.